Di sebuah rumah sakit terdapat dua ruang bedah, yaitu ruang bedah umum, ruang kenanga, dan ruang bedah ortopedi, ruang melatih. Di ruang kenanga terdapat 3 perawat yang dinas pagi hari dengan 10 pasien. Sedangkan di ruang melatih hanya terdapat 1 perawat yang dinas pagi hari dan terdapat 13 pasien. 6 di antaranya yaitu pasien post-op. Perawat di ruang melatih merasa kewalahan, sehingga membutuhkan bantuan, sehingga mereka menghubungi pengawas di rumah sakit tersebut. Pengawas menghubungi Karu di ruangan kenanga agar menugaskan perawat yang ada di ruang kenanga untuk membantu ruang melatih. Mbak Selly, Ya, tolong tugaskan salah satu perawat pelaksana untuk ke ruangan melatih sekarang karena sedang banyak pasien Mbak dan di sana kekurangan perawat. baik Bu, saya akan menugaskan salah satu perawat dari sini untuk dipindahkan ke melatih. Katim mengumpulkan perawat pelaksana di ruang diskusi untuk membicarakan perawat yang akan ditugaskan ke ruang melatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bu. Pagi ini saya mengumpulkan teman-teman semua bertujuan untuk membicarakan mengenai mandat dari kepala ruangan. Beliau menugaskan salah satu di antara kalian untuk membantu di ruang melatih. Mas Rio, Mbak Roro, dan Mbak Reksa, siapa di antara kalian yang bersedia untuk membantu ruang melatih? Kalau saya Bu, saya mohon maaf karena saya masih ada tanggung jawab pada pasien post-op, jadi saya tidak bisa membantu. Kalau saya juga tidak bisa Bu, karena saya juga tidak begitu menguasai di ortopedi. Nah, apalagi saya Bu, saya juga belum ada pengalaman di bagian ortopedi. Menurut saya sih lebih baik Mas Rio saja deh. Tidak bisa, saya tidak bisa. Ya sudah, kalau begitu saya tunggu saja ya. Mas Rio aja. Lah Bu, kok saya? Kenapa tidak perawat Teresa saja yang dari tadi main HP di ruangan? Loh, saya kan main HP karena kerjaan sudah selesai. Kok kayak saya yang disalahkan sih? Bukan menyalahkan, tapi sudah terlihat kalau dari tadi mainnya main HP. Ya ampun. Perbincangan mereka terhenti karena ada keluarga pasien yang datang mengeluh bahwa pasien mengalami muntah-muntah. Permisi Mbak, tolong suami saya muntah-muntah. Ya, atas nama Bapak Aib ya Bu? Ya benar Mbak, soalnya dia sampai sesak nafas gitu, jadi tolong ya Mbak datang ke kamar. Iya baik Bu, saya akan segera ke sana. Ibu Selly permisi Bu, maaf saya mau menangani Bapak Aib dulu ya. Ya, silakan Mbak. Baik, silakan Mas Rio segera ke ruang melatih dan Mbak Reksa silakan bertugas kembali. Kasih Bu. Perawat Rio menuju ke ruang melatih dan bertemu dengan perawat Dinar. Perawat Rio pun membantu perawat Dinar. Namun, perawat Rio bermalas-malasan dalam bekerja karena tidak terima bahwa dia ditugaskan di ruang melatih. Mas, Iya. bantuin saya ya, tolong tangani dulu pasien kamar 3 masuk 1. Oh iya, tapi sebentar dulu Mbak ya, saya mau makan siang dulu. Oh ya sudah, saya tangani dulu, tapi nanti setelah makan, Masnya tolong tangani pasien kamar 4 ya. Iya. Beberapa saat kemudian, perawat Rio masih terlihat santai dan duduk sembari memegang handphone, karena perawat Rio merasa tidak dapat menangani pasien ortopedi. Permisi Mas perawat, bungkusannya Bu Iro habis. Oke, Mas Ayo udah selesai makannya belum? Sudah Mbak. Tapi kan busnya Ibu Wiro habis. Nanti saya mau pulang dulu, mau buang besar sebentar. Perawat Dinar mulai kesal dengan perawat Rio yang selalu menunda-nunda pekerjaan dan tidak memprioritaskan pasien. Akhirnya perawat Dinar melakukan pekerjaan sendiri dan melaporkan kepada Karu ruang melatih yaitu Rara yang telah selesai meeting. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk. Duduk. Bu, saya ingin menyampaikan penyakit perawat saya sama bapak saya di ruangan mati. Iya, kan Pak, ada masalah apa?
selama saya membantu saya dengan menghadapi tadi, dia hanya main HP dan sibuk mondar-mandir kesana kemari Bu, sehingga tidak maksimal dalam membantu saya. Mungkin kalau Tayo mempunyai masalah pribadi yang dibawanya ke tempat pekerjaan. Saya juga sudah mencoba menegurnya, tapi dia tidak meresponnya Bu. Oh begitu, baiklah nanti saya akan obrolkan ini kepada Kak Ruangan Kenanga ya. Terima kasih ya sudah memberitahunya. Ya Bu, terima. Kemudian Karurara datang ke ruang kenanga dan menyampaikan masalah tersebut kepada Karunada di ruang kenanga. Bu, ada apa tuh mau pindah peralatan Pak? Enggak Bu, saya mau main aja sama motor. Oh ya sudah, mari kita duduk di situ. Ya Bu, jadi gimana? Jadi gini Bu, perawat ruangan saya ya, karena perawat dia yang di ruangan lagi itu kerjanya nggak maksimal. Dia cuma main HP, terus mondar-mandir aja, dan nggak maksimal. Terus juga katanya perawat ruangan saya itu udah menegur. Tapi perawat Rio nggak mendengarkan, dan sepertinya perawat Rio itu membawa-bawa masalah pribadinya ke dalam ruangan. Oh begitu ceritanya ya Bu. Nanti saya panggil perawat Rio untuk berdiskusi. Iya Bu, tapi coba konfirmasi lagi aja ke perawat Rio, karena saya juga tadi sedang meeting, jadi nggak mengetahui keadaan ruangan itu seperti apa. Iya, tenang saja Bu ya, nanti saya akan mengonfirmasi ya. Ya Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Ya. Setelah Karurara dan Nada berdiskusi, kemudian Karunada memanggil Katin Seli untuk mengkonfirmasi hal yang disampaikan oleh Karurara ke perawat Rio. Bu Sel, tadi saya dapat laporan dari Karo Ruangan yang Kenanga mengenai perawat Rio yang membantu perawat di ruangan Melati. Iya, ada apa Bu? Dia itu kerjanya nggak maksimal Bu, perawat Rio. Jadi kerjaan itu hanya mondar-mandir dan kesana kemari, jadi nggak maksimal kerjaannya. Waduh, bagaimana sih Rio ini? Baik Bu, saya akan sampaikan ke Mas Rio. Karunada menceritakan hal yang disampaikan oleh Karurara kepada Katim Seli. Setelah itu, Katim Seli memanggil perawat Rio untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Ya, silakan. Jadi begini Mas Rio, saya mau mengkonfirmasi kejadian tadi di ruangan Melati. Apa benar kamu tadi hanya mondar-mandir, terus belum melaksanakan tindakan secara maksimal karena ada masalah pribadi? Iya Bu, saya minta maaf atas kejadian tersebut. Sebenarnya tidak masalah Ibu, cuman saya tidak kurang menguasai di masalah ortopedi. Jadi saya menghindari agar nanti jika pasien yang saya rawat itu mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Lalu saya juga tidak suka dengan perawat reksa yang selalu menunjuk-nunjuk saya untuk membantu di ruang Melati. Jadi saya tidak suka hal tersebut. Baik Mas Rio, nanti saya akan menasihati Mbak Reksa agar tidak seperti itu lagi. Sebenarnya kerjasama dalam tim itu lebih baik saling menasihati agar dapat meningkatkan kinerja. Dari sekarang, ayo kita meningkatkan pelayanan kepada pasien. Mari bekerja sama. Kalau misalnya ada tindakan yang dirasa belum mampu untuk tidak memaksakan diri, bisa menanyakan kepada perawat yang lain seperti itu. Saya minta maaf atas kejadian tersebut. Saya tidak akan mengulangi lagi. Setelah kejadian itu, semua perawat di ruang kenanga menjadi lebih baik dalam bekerja sama. Semua anggota saling belajar menghargai satu sama lain, saling membantu, dan saling melengkapi. Konflik dalam kelompok memang tidak dapat dihindari, melainkan konflik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja sebuah kelompok.